Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini, nakhusu bidzikri panjenenganipun Ibu Nyai Al-Karimah, Ibu Nyai Hajah Zakiyah Al-Karim Ibnil Karim, Kiai Haji Abdul Mujib Imron SH MH, yang selalu saya taati fatwa-fatwanya. Para pemirsa Al-Yasini Media yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam orang yang mendapatkan uzur untuk tidak melakukan puasa Ramadan, untuk tidak melakukan puasa wajib, yakni al-ma'dzurun fil iftar bisaumil wajib, orang-orang yang termasuk kategori mendapatkan uzur untuk tidak melakukan puasa wajib. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang tergolong uzur untuk boleh tidak melakukan puasa ini ada 4 golongan. Ada 4 kategori. Yang pertama adalah boleh tidak puasa namun wajib untuk qadha tapi tidak wajib membayar fidyah. Ya. Jadi yajibu alaihil qadha wa la yajibu alaihil fidyah. Hanya wajib mengqadha'i puasa tapi tidak wajib untuk membayar fidyah. Siapa orang-orang yang masuk dalam kategori ini? Mereka adalah 1, wanita yang sedang mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, wanita yang sedang mengalami nifas. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang sakit. Yang keempat, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ya. Yang kelima, orang yang muhma alaih atau terkena penyakit epilepsi. Semua orang ini wajib untuk qadha saja, tidak wajib untuk membayar fidyah. Jadi orang yang menstruasi, wanita yang menstruasi tidak puasa hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Begitu pula orang yang nifas, kemudian musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nanti ini ada syarat-syarat yang perlu saya jelaskan tentang musafir. Kemudian orang yang sakit, nah ini juga perlu ada penjelasan sakitnya yang bagaimana, ini nanti akan saya kupas. Kemudian ya, orang yang muhma alaih, bahasa Jawanya ayanen, yakni penyakit epilepsi, ini juga hanya wajib untuk mengqadha puasa, tidak wajib membayar fidyah. Itu kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua adalah orang-orang yang hanya wajib membayar fidyah namun tidak wajib untuk qadha. Siapa orang yang hanya wajib membayar fidyah namun tidak wajib qadha? Mereka adalah yang pertama, asyuyuh alladzi la yutiquna shaum, yakni orang-orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu lagi untuk menunaikan ibadah puasa. Jadi sejak awal dia sudah tidak ada kewajiban untuk puasa namun wajib membayar fidyah dan tidak wajib qadha. Dan masuk dalam kategori ini adalah orang sakit yang sakitnya tidak bisa diharapkan sembuh. Artinya sakit itu sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Jadi sejak awal dia sudah wajib untuk membayar fidyah namun tidak wajib untuk mengqadha puasa. Ini kategori yang kedua, hanya wajib fidyah, tidak wajib qadha. Kategori yang ketiga adalah wajib qadha plus fidyah. Jadi wajibnya 2. Di samping wajib mengqadha'i puasa, dia juga wajib untuk membayar fidyah. Siapa orang-orang yang termasuk dalam kategori ini? Ya, yang pertama adalah wanita yang sedang menyusui atau yang sedang hamil
yang dia tidak puasa karena takut atau karena mengkhawatirkan kondisi anaknya saja, maka dia wajib untuk bayar fidyah dan wajib untuk qadha. Kewajibannya ada dua. Nah, beda halnya wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya, ini hanya wajib qadha saja, tidak ada kewajiban fidyah. Jadi perlu digarisbawahi, kewajiban qadha dan fidyah ini ketika orang yang menyusui dan hamil ini mengkhawatirkan anaknya saja. Nah, kemudian termasuk kategori ini orang yang tidak puasa karena menolong orang yang sedang tenggelam. Ya. Jadi misalnya kemarin ada satu kasus tenggelamnya KRI Nanggala. Nah ini misalnya ada orang yang mau menolong untuk menyelamatkan jasad-jasad mereka, kemudian dia terpaksa tidak puasa, maka dia wajib dua nanti, wajib mengqadha puasa, juga wajib untuk membayar fidyah. Kemudian masuk dalam kategori ini juga orang yang mengakhirkan mengqadha puasa padahal dia mampu untuk mengqadha sampai datang bulan Ramadan selanjutnya. Ya. Sampai datang bulan Ramadan selanjutnya dia tidak mengqadha puasa, maka kewajiban dia ada dua. Di samping mengqadha juga wajib membayar fidyah. Ini kategori yang ketiga, wajib qadha plus fidyah. Kategori yang keempat adalah tidak wajib qadha juga tidak wajib membayar fidyah. Siapa orang yang masuk dalam kategori ini? Ini orangnya hanya tunggal, yaitu al-majnun, orang yang gila. Jadi orang gila ini tidak ada kewajiban fidyah, tidak ada kewajiban qadha. Ya. Itulah 4 kategori orang-orang yang termasuk mendapatkan uzur untuk tidak melakukan puasa. Ya. Dan ini sudah legal di dalam syarak, namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Satu contoh tadi, orang yang sakit. Nah, sakit ini harus memenuhi standar. Kapan orang sakit ini boleh tidak puasa? Yang pertama, sakitnya itu sampai pada taraf mubihut tayamum. Sampai pada taraf dia boleh untuk bertayamum. Ya, mungkin bisa ditandai dengan ketika dipakai untuk menunaikan ibadah puasa, dia khawatir akan bertambahnya rasa sakit atau terlambatnya sembuh. Itulah kategori mubihut tayamum. Atau khauful halak, khawatir nanti kalau berpuasa nanti akan meninggal, atau bahkan cuman khawatir tidak berfungsinya salah satu anggota tubuh. Itu sudah termasuk kategori sakit yang boleh untuk tidak menunaikan ibadah puasa. Walaupun sakit ini datang di tengah jalan, maksudnya di tengah hari, ketika sedang puasa, kemudian sakit di siang hari, maka dia boleh untuk iftar, boleh untuk tidak berpuasa. Beda halnya dengan musafir. Musafir ini ada 3 syarat. Yang pertama, safarnya harus safar tawil, perjalanan yang panjang, yakni 2 marhalah kurang lebih 83 km. Ini perjalanan yang sejauh ini baru boleh untuk tidak melakukan puasa. Kemudian yang kedua, safarnya mubah, perjalanannya bukan untuk maksiat. Jadi tujuan dari rumah memang perjalanannya hanya untuk perjalanan mubah, bukan untuk begal, bukan untuk membunuh orang, ya. Baru boleh. Kemudian syarat yang ketiga, harus melewati umronul balad atau batas desa, ya, sebelum terbitnya fajar. Ini penting. Jadi keluar dari desa sebelum terbitnya fajar itu merupakan syarat. Boleh tidak puasa ketika sedang melakukan perjalanan. Jadi kalau orang bepergian berangkat setelah subuh, dia tidak boleh lantas tidak berpuasa, kecuali menemukan masyaqqat yang tidak bisa ditanggung secara adat, baru boleh. Kalau dalam keadaan normal melakukan perjalanan setelah subuh,
kok dia tidak puasa, maka itu hukumnya tidak boleh. Ya. Yang boleh ketika menemukan satu masyakot atau kesulitan yang tidak bisa ditanggung secara adat. Itulah syarat-syarat yang boleh untuk tidak melakukan puasa bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi ini perlu digarisbawahi, orang yang ma'dzur tidak berpuasa ini ada 4 golongan. Golongan pertama adalah wajib qadha tanpa fidyah. Golongan yang kedua wajib fidyah tanpa qadha. Golongan yang ketiga wajib fidyah plus wajib qadha. Golongan yang keempat tidak ada kewajiban fidyah, tidak ada kewajiban qadha. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa waffaqana lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan kajian fikih selanjutnya hanya di channel YouTube Al Yasini Media. Terima kasih.